Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah di hari Jumat yang penuh berkah ini kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu kembali di acara Duta Wakaf Akademi Wakaf. Walaupun hari ini hujan, teman-teman tetap semangat hadir ya. Walaupun ada 5.000 orang yang hadir saat ini. Iya kan, sama yang nggak terlihat kan banyak. 15 juta. 15 juta orang. Tapi nggak apa-apa teman-teman yang hari ini hadir, insya Allah mendapatkan ilmu yang bermanfaat, karena setiap harinya jika kita bertemu dengan perkumpulan itu pasti akan mendapatkan sesuatu. Daripada kita di rumah, itu kan pasti hanya buang-buang waktu. Tapi jika kita datang ke suatu perkumpulan atau komunitas, itu pasti akan mendapatkan sesuatu yang bermanfaat insya Allah ya. Tanpa berlama-lama lagi, saya akan panggilkan pakarnya langsung yang tidak asing lagi, yaitu Bapak Ustadz Julhamdi yang akan lebih memaparkan lagi kenapa sih kita di sini perlu terus dicas. Seperti Pak Dede bilang, iman itu juga kadang naik turun. Begitu juga ilmu ya, kita harus cas terus. Handphone aja kalau nggak dicas itu pasti akan mati. Sama dengan ilmu, kalau kitanya nggak dicas, ya itu mati. Saya juga berapa minggu nggak kesini jadi lupa lagi kan gitu kan. Makanya benar-benar di sini tuh harus terus dicas dengan kebaikan-kebaikan, dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat supaya kita juga apa yang kita ingin capai itu pasti supaya bisa cepat terkabul, tercapai ya impiannya ya. Itu aja. Baik Pak Ustadz Julhamdi, waktu dan tempat kami persilakan. Oke, tepuk tangan Dunia. Ya. Baik, pakai mic atau nggak usah? Nggak usah kali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah energi tetap sama ya, energi 10.000, energi 20.000 tetap sama. Alhamdulillah. Baik, teman-teman semua, ya, kita hari ini ngobrolin Akademi Wakaf, ya. Jadi begini, teman-teman, ya, apa yang kita lakukan ini adalah menjawab kebutuhan banyak orang di luar sana, ya. Saya mau tuliskan kebutuhannya itu apa, ya. Ini menjadi fokus kita, ya, biar ketika kita menjelaskan wakaf ini kepada orang, tahu kebutuhannya. Yang pertama, ya, jadi sesuatu itu kan masalah harga itu orang kadang nggak jadi masalah kalau dia butuh, benar ya? Segala sesuatu itu kalau orang butuh, dia mau bayar berapa saja, dia mau bela-belain untuk punya. Ya, nah bagaimana kita bisa membawa wakaf ini orang punya wakaf? Ya, itu kata kuncinya tuh. Kebutuhannya apa? Ya, jadi wakaf ini, teman-teman ya, wakaf ini sekarang tuh belum dianggap butuh. Siapa yang butuh wakaf? Orang belum punya kebutuhan wakaf. Maka bagaimana tugas kita membuat orang itu butuh wakaf? Ya. Jadi wakaf ini biar orang tuh kalau sampai dia nggak punya, rugi banget dia. Ya. Maka yang pertama adalah kebutuhan secara ya personal, pribadi. Ya. Nanti saya akan jelaskan. Yang kedua, kebutuhan yayasan. Nah, ini juga nanti dari ini kita, ya. Nah, yang ketiga ini adalah kebutuhannya adalah dari sisi, ya. Kita akan singgung nanti dari sisi warisan. Jadi kalau nanti kita bicara tentang wakaf ini, kita usahakan teman-teman bisa menyentuh 3 hal ini. Nah, kalau kita sharing wakaf itu poinnya adalah bagaimana menyentuhnya. Oke ya. Sekarang tentang personal dulu nih, ya. Erisa itu namanya, benar? Erisa. Setelah saya jelaskan tadi sudah ada sedikit belum kebutuhan kayaknya perlu punya wakaf. Setelah saya ngomong tadi itu, ya. Nah metodenya bagaimana sih? Tapi kan nggak mungkin kita metode ketika ketemu orang tuh kayak ceramah kayak saya tadi, nggak cocok karena itu metode memang untuk saya bicara sampaikan di depan audiens. Tapi kalau secara personal bagaimana? Udah pernah dengar presentasi saya belum? Belum ya? Oke. Kalau gitu sini, Erisa sini.
Ke sini. Sini duduk. Oke ya. Bisa sini aja deh. Biar kelihatan yang lain. Kelihatan nggak? Oke. Saya mau menyentuh sisi kebutuhan Erisa untuk punya wakaf. Ya. Jadi nanti ketika ketemu orang, kita praktekin ini caranya ya. Biar udah gabung di wakaf belum? Belum. Yang ngajak Rara ya. Jadi begini. Nah, saya mau ngomongin kepada Rara metode yang akan saya tanyakan kepada Rara, tolong perhatikan ya. Ini kita mulai nih. Cara jelasin tentang wakaf ke orang yang baru ketemu, ya. Dia belum ada kebutuhan tentang wakaf, ya. Dia mungkin menganggap wakaf satu hal yang kayaknya gimana, atau mungkin sama sekali belum pernah kepengen punya wakaf, ya. Kepikirannya enggak, ya. Mungkin enggak kepikiran ya punya wakaf ya. Nah, saya mau bikin bagaimana Rara Erisa kepikiran punya wakaf, gitu. Erisa benar ya? Erisa saya mau tanya nih. Sering dong ikut kajian? Sering ya? Pernah nggak dengar ceramah Ustadz kalau dia nyampain bahwa kita ini kan setelah meninggal dunia itu ditemani oleh amal dalam kubur gitu ya? Pernah dengar ya? Siksa kubur dengan azab kubur pernah dengar juga? Pernah dengar juga ada namanya setelah nanti terjadi hari kiamat manusia itu dibangkitkan, pernah dengar juga ya? Kemudian di padang mahsyar, ditimbang amal pernah juga dengar. Lewatin sirat apa namanya? Ke surga neraka pernah dengar juga, meniti sirat pernah dengar ya. Nah, Erisa, saya mau cerita tentang wakaf nih. Nah, tapi ini suatu hal yang menjadi apa ya? Banyak orang tuh belum merasakan ini suatu kebutuhan. Tapi saya mau bicara tentang wakaf ini dari sisi kebutuhan dulu nih. Tadi saya udah tanya Erisa ya. Ini jadi saya izin gambar ya. Izin gambar biar mudah dipahami tentang wakaf ini bagaimana sebenarnya. Jadi begini Arisa. Nah ini kan garis perjalanan kita nih. Dari kita dilahirkan, ya kan, sampai kita nanti usia 60-70 tahun. Ya. Kita dilahirkan kan artinya ya terus besar ya, punya apa? Sekolah ya kan, punya kerjaan, nikah dan seterusnya sampai pensiun dan ujungnya meninggal. Nah ini kata Rasulullah kan umur umat itu antara 60-70 tahun ya. Kemudian akan meninggal. Nah, setelah meninggal dunia ini kan kita akan kuburan di sini nih. Mirip nggak kuburan kira-kira? Kuburan lah ya. Nah, ketika dikuburkan, manusia dikuburkan ini, apakah selesai sampai di sini? Enggak kan, Arisa? Ada perjalanan setelahnya. Nah, ini saya mau jelasin sedikit nih. Ada namanya setelah manusia dikuburkan itu kan di alam barzakh nih. Di alam barzakh ini masa tunggunya lama nih. Yang hari ini meninggal dan dulu pada zaman Rasul dan Nabi Adam meninggal pun belum dibangkitkan. Ya, karena kenapa? Belum terjadinya hari kiamat. Ya, kiamah, al-kiamah. Jadi nunggu hari kiamat nih. Orang yang meninggal itu menunggu hari kiamat. Setelah hari kiamat ada namanya Yaumul Ba'at, al-Ba'at, hari kebangkitan. Ya. Dibangkitkan dari alam kubur dalam keadaan hufatan auratan, tanpa alas kaki, tanpa pakaian. Ya. Kemudian mereka dikumpulkan di mana? Di padang al-mahsyar, ya, di padang mahsyar. Ya. Di padang mahsyar. Nah, di padang mahsyar ini ya, mereka menunggu untuk dihisab, ya. Tapi sebelum dihisab nanti di sini yang ditunggu-tunggu ini adalah syafaat, ya, syafaat Rasulullah SAW untuk orang yang di padang mahsyar ini mendekat syafaat dari Nabi SAW. Kemudian kita termasuk di dalamnya. Nah, mereka menunggu di apa? Dihisab. Dihisab itu apa? Dihitung seluruh amal kebaikan kita, dosa kita, seterusnya. Setelah dihitung mana yang baik, mana yang buruk, ya, dihitung semua jumlahnya berapa, yang baik berapa, buruk berapa, totalin berapa. Nanti itu kita akan dapatkan catatan amal, ya. Catatan amal. Utia kita bahu biyamin. Di sini ada dua nih, orang menerima catatan amalnya dengan tangan kanannya atau dengan tangan kirinya. Barang siapa yang menerima tangan kanannya, dia akan dihisab dengan hisab yang ringan, ya, hisabnya ringan di sini. Tapi kalau menerima catatan amal dengan kirinya, dia akan dihisab dengan hisab yang berat. Untuk apa setelah itu? Ya, catatan amal ini akan ditimbang, namanya di al-mizan, ya, al-mizan. Nah, ini saya mau gambar nih, ya, Erisa ya. Al-mizan tuh kayak gini lah contohnya, sederhana. Ya.
amal, dosa. Kira-kira nih, Erisa hari ini, kalau ditimbang, udah lebih berat antara amal atau dosa kira-kira? Rasanya. Lebih banyak mana rasanya? Sudah lebih banyak amal belum? Sudah banyak? Ya, harapannya kan banyak banyak amal ya. Nah, maka di sini nanti tuh kalau sampai nanti di akhirat ini di mizannya timbangan amal kita lebih ringan atau lebih ringan daripada dosa kita ya, maka kita akan melewati nanti yang menuju ke neraka kalau lebih berat. Tapi kalau lebih ringan amalnya lebih banyak, insyaallah mudah-mudahan kita masuk surga. Nah, saya mau bicara wakaf hari ini karena kepentingannya di sini nih. Bagaimana Erisa ya setelah meninggal dunia di sini manusia kan putus lah amalnya. Tapi timbangan amalnya terus bertambah nih. Kebaikan terus bertambah. Ya kan? Gimana caranya? Nah, caranya adalah dengan punya wakaf. Bagaimana kita punya wakaf? Ya, adalah kita tentu kan nggak mungkin tiba-tiba ada, ya kan? Nah, kalau ada kesempatan nih, ini saya tanya, kalau ada kesempatan Aisyah bisa punya wakaf masjid. Kelihatan nggak warna merah ini? Ya, masjid, sumur atau pesantren tahfizul Quran. Pesantren ya. Atau apalah istilahnya wakaf yang lain. Nah, Erisa mau wakaf yang mana nih? Atau mau semua? Kalau ada kesempatan berwakaf. Tiga-tiganya, amin ya. Tiga-tiganya, wakaf masjid, wakaf sumur, wakaf punya lembaga pesantren untuk tahfizul Quran. Kira-kira untuk bangun masjid, kira-kira udah ada dana berapa nih Arisa hari ini? Perkiraannya masjid yang mau dibangun kira-kira berapa? Gede lah ya, 1 M mungkin ya. 1 M, totalnya ini 1 M, anggaplah 1,5 miliar. Udah 1 M aja deh, iya. 1 M. Nah, kalau hari ini saya minta nih Arisa, ayo 1 miliar. Biar punya amal kebaikan yang terus mengalir dari masjid yang dibangun dengan 1 miliar. Udah ada belum? Belum kan? Nah, maka ada 2 cara nih, biar niat mulianya Erisa bisa terwujud nih. Ya, saya mau kasih tahu caranya ya. Cara biar punya wakaf 1 miliar. 1 miliar ini kalau kita mau nabung, ya, kita hitungnya 2 juta per bulan aja deh ya, atau 2 juta. 2 juta untuk 1 miliar itu belum berapa bulan kira-kira ya? 500 bulan lah ya. 500 bulan ya. 500 bulan. 500 bulan itu berapa? Tahun. 41. 41,6 tahun. Umurnya Erisa berapa sekarang? Masih muda ya? 28, berarti di usia 69. Di umur 69 baru insya Allah Erisa punya uang 1 miliar untuk bangun masjid. 28 tahun ke depan. Enggak, 40 tahun ke depan ya. Pertanyaannya, jamin nggak nih kita nyampai ke sini nih? Ya kan? Ada jamin. Nah, maka ada solusinya. Ada namanya program kuantum wakaf. Ya. Namanya kuantum wakaf. Kuantum wakaf itu apa? Ya, yaitu kita bisa ikut program yang kayak gini nih. Tapi bedanya di mana? Bulan pertama nih, ya, 2 juta. Bulan kedua 2 juta. Bulan ketiga 2 juta. Bulan keempat meninggal dunia. Kita bisa berwakaf sebesar ya 1 miliar. Kalau tabelnya 28, 1 miliar berapa? Coba kita cek ya. Jadi, walaupun baru setornya 6 juta, tetap bisa wakaf 1 miliar. Coba saya izin sebentar. Berapa itu tabelnya yang 1 miliar? Ini 500 juta, 1 miliar, ya. Usia 28 ya. 2,3, betul ya. Perkiraan saya 2,3. 2 jutaan lah. Nah, ini juga Erisa bisa punya wakaf 1 miliar, ya. Ditambah waris 1 miliar. Ditambah manfaat satu lagi, 1 miliar cover sakit kritis kalau sampai kenapa-kenapa. Kena jantung, kena kanker, macam-macam sakit berat itu 1 miliar. Jadi walaupun ini baru berjalan 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan,
Erisa sudah punya wakaf 1 miliar. Nah, wakaf ini nanti modelnya adalah diwasiatkan, diikrarkan. Nah, biasanya saya kasih lihat video ikrar wakaf. Modelnya begitu. Tapi karena tadi Erisa sudah melihat proses ikrar wakaf, saya tidak perlu tampilkan videonya. Gitu ya. Jadi sampai di poin ini kita perlu kasih lihat videonya. Biar apa? Biar dia tahu proses ikrar wakaf. Nah, karena Erisa sudah lihat tadi. Ya kan? Dan hari ini Rara ikrar wakaf nih 500 juta, 1 miliarnya. Hari ini Rara sudah punya wakaf 500 juta. Tinggal per bulannya ikut melakukan iuran aja per bulan. Gitu. Nah, kalau Erisa udah punya keluarga, nah kalau nanti punya keluarga, punya anak, itu sudah punya warisan itu 1 miliar. Gitu. Jadi dengan program ini kita dibantu untuk punya wakaf. Kenapa? Saya bilang kita harus punya wakaf sekarang ini tadi nih. Kita sangat butuh pahala. Nah, kalau ada niat berwakaf, kalau ada kesempatan berwakaf. Teman-teman, ini poin penting. Ya, poin ini tolong penting banget. Ini jangan lewat. Kalau Allah kasih kesempatan, Erisa bisa berwakaf 1 miliar. Pahala wakafnya untuk siapa? Boleh nggak saya tulis? Satu, yang pengen banget diajak masuk surga, yang pengen banget diniatkan pahala wakafnya itu pertama kali buat siapa selain diri sendiri? Almarhum ibu, Masya Allah, anak yang soleha ya. Tentu, ya. Ibunya namanya siapa? Sri Sukamti. Sri Sukamti akan diniatkan pahala wakafnya senilai 1 miliar untuk Ibu Sri Sukamti almarhumah. Yang kedua buat siapa pahala wakafnya? Buat Bapak. Bapaknya masih hidup. Pak siapa namanya? Sujalmo. Pak Sujalmo. Pak Sujalmo ya, Pak Sujalmo. Terus buat siapa lagi kalau ada mau diniatkan? Kakak, adik? Adik siapa namanya? Fauzi Aziz ya. Fauzi Aziz dan Vivi. F apa P? F ya. Dan buat Erisa ya. S-nya double. Gitu benar. S-nya oke. Nah, 5 orang nih. Ya. 5 orang. Begini maksud saya. Semuanya diniatkan wakaf senilai 1 miliar dengan niat kumpul bareng keluarga di surga. Berarti ya, kalau dibagi 5 ya. 2 jutaan tadi dibagi 5 ya, 23 dibagi 5. Dibagi 5 dibagi 30 hari. 15.000. Ya. Buat ini 15.000. 15.000. 15.000. 15.000. Ya. 15.000. Kasih niat pahala untuk orang tua per hari keluar 15.000. Buat ibu yang membesarkan kita, yang milik kita, almarhum dia berat pahala akhirat. Berat nggak sih? Enggak ya? 15.000 untuk kumpul bareng keluarga di surga, almarhumah ibu, insya Allah dapat pahala senilai 1 miliar dengan 15.000 per hari. Ringan ya? Ringan banget kan? Nah, Erisa, ya, bismillah. Kita ada jadwal ikrar wakaf. Poinnya teman-teman catat nih ya. Kita ada jadwal ikrar wakaf di IKD. Ya, 2 minggu lagi dari sekarang. Kira-kira Erisa nanti bisa nggak menghadirkan mereka untuk ikrar wakaf? Hadir untuk menyaksikan ikrar wakafnya Erisa. Bapak, adik. Kalau adik belum tahu, soalnya di luar kota. Luar kota ya. Bapak tadi mungkin nggak untuk hadir. Gitu. Boleh nanti kita jadwalin ya untuk ikrar wakaf. Teman-teman gitu aja bahasanya. Jangan ditanya mau atau enggak. Itu kesalahan kita. Ya. Ada jadwal ikrar wakaf di Maghfirah atau di IKD 2 minggu lagi. Ya kan kita kan perlu persiapan seminggu depan buat polisnya, seminggu depan lagi buat jadwalnya kita buatin tadi ikrar wakaf yang tadi, betul sertifikat gitu. Jadi 2 minggu lah. Gitu. Oke, dari saya bantu buatinnya programnya. Boleh pinjam KTP. Nah, kan mau ngambil kan dia kan? Ya kan? Boleh pinjam KTP. Iya. Gitu ya, paham ya? Boleh pinjam KTP. Rara, bikinin. Ini yang ngajak Rara kan? Bikinin.
Ya kalau seandainya itu agak berat ya separuh dulu lah, 500 juta dulu wakafnya nggak apa-apa. Itu kan saya tawarkan 1 miliar wakafnya tadi. Ya berarti kalau 500 juta kan cuma sejuta sebulan. Sejuta sebulan dibagi ini harusnya ringan lah. Ya, dibagi 5, dibagi 12 bulan. 30 hari. Cuma 6.000 keluarin. 6.000 per hari untuk pahala keluarga harusnya oke banget lah. Ya. 10.000 deh per hari. Tapi buat pahala keluarga. Nah, Erisa ikrarkan wakaf untuk kumpul bareng sama keluarga di surga. Gitu. Ya. Balik lagi ke sini. Dengan ngeluarin tadi 10.000 per hari, 20.000 per hari, kita sudah punya niat untuk bangun masjid, rumah tahfidz, wakaf sumur sejak hari ini. Karena kalau kita nggak pernah rencanakan, ya sampai kapanpun ini nggak akan pernah terwujud. Ya kan? Kita mau beli sesuatu aja kita perlu nabung, benar ya? Kita mau umroh mau aja perlu nabung, apalagi untuk kumpul di surga. Untuk kumpul di surga bareng-bareng, perjalanan panjang ini kita perlu persiapan. Ya karena kalau kita tiba-tiba di sini sibuk ngumpulin dunia aja terus, ya. Ngumpulin nggak habis-habisnya nih. Beli rumah, motor, mobil, kulkas, ya. Membangun sesuatu yang akan ditinggalkan. Semuanya ditinggalkan. Anak istri pun ditinggalkan. Benar nggak? Tapi bagaimana kita membangun sesuatu yang akan kita bawa sebagai amal kita. Nah, bismillah kita keluarin per hari 10.000 untuk orang-orang yang kita cintai, ya, untuk punya pahala wakaf masjid, sumur, dan pesantren. Itu, Erisa. Gimana? Insyaallah ya, bismillah ya, punya niat mewakaf ya. Alhamdulillah. Ya oke. Tepuk tangan buat Erisa. Oke ya. Udah, silakan. Nah, jadi itu yang pertama ya, metodenya. Bagaimana membuat kebutuhan, ya. Nah, kalau kita udah bicara tentang bekal akhirat, keluarga, orang tua, itu kita sudah melahirkan kebutuhannya, gitu ya. Itu yang pertama, orang-orang secara personal. Tapi ada yang kedua. Nah, ini masuknya gimana yayasan ini, teman-teman? Ini kita belajar hari ini ya. Yayasan ini apa yang dibutuhkan oleh mereka? Dana. Ya. Dana wakaf. Coba kebayang begini tadi. Langsung aja saya to the point. 500 juta nih dari Rara. 500 juta. Baru satu orang. Satu lembaga yayasan mau dapat untung bisnis ngumpulin sedekah ya 500 juta. Gampang nggak? Kalau melalui metode lain. Nggak gampang loh. Mencari 500 juta, dia bangun bisnis umpama. Perlu modal nggak? Perlu modal kan? Perlu modal. Bangun bisnis perlu modal untuk dapat 500 juta. Tetapi yayasan itu dengan program begini, Rara udah diwasiatkan ke IKD 500 juta loh untuk bangun masjid, untuk bangun pesantren, untuk bangun sumur. Ada 500 juta ini dikali 500 juta dikali 100 orang aja. 50 miliar loh. Ya kan? 50 M. Bahasanya gimana? Yayasannya. Yayasan pada kemarin, Miftaul Jannah. Pak Kiai, mau nggak kita bantu bahasanya? Ya. Mau nggak kami bantu punya dana wakaf, dana abadi wakaf 50 miliar? Kita bantu nih, menghimpunkan dana wakaf 50 miliar. Nah, teman-teman bisa masuk ke yayasan dengan metode mau bantu mereka menghimpunkan dana wakaf. Prosesnya gimana nanti? Ya, kita minta dia dulu buat polis wakaf untuk dicontohkan, diikrarkan di depan jamaahnya, di depan wali murid sekolahnya, di depan guru-gurunya. Nah, nanti saya bantu prosesnya. Ya, kalau ini kan kita lakukan di IKD, tapi boleh nggak kalau dilakukan di yayasan mereka? Boleh kan? Nah, gitu maksud saya. Nah, teman-teman ada nggak melihat peluang ini? Dita, ada nggak yayasan yang mau didekatin sekolah? Mulai dipikirin nih maksud saya. Ya, Nia, deketin kepala yayasannya. Kepala yayasannya didekatin, ketua yayasannya. Rara ya, carilah tuh lembaga. Padahal bagus nih, gerilya kemana-mana cari yayasan pesantren. Ini kita membantu agar mereka punya
dana wakaf. Nanti kami bantu bahasanya ya. Jangan pernah kadang orang begini mau pikirnya, kita datang itu mau minta wakaf. Bukan, Pak. Kami datang ini bukan mau minta wakaf, kami mau kasih wakaf. Ya, bahasanya ya. Kami datang mau kasih wakaf. Mau menghimpunkan wakaf untuk Bapak. Ada metodenya nih. Nah, ceritalah tentang IKADI. Di IKADI kami sudah lakukan. Ini contohnya. Foto-foto yang ada di grup itu kan banyak. Ini loh, yang ikrar wakaf, ini wakafnya sekian, wakaf sekian. Buka aja yuk kuantum wakaf IG-nya itu. Ada videonya. Ini loh ikrar wakaf yang di IKADI di Maghfirah. Kasih lihat. Bisa nggak teman-teman gitu? Ya, kasih lihat. Gitu. Nah ini kita bantu himpun wakaf nih. Nah kami juga bisa bantu himpun ke lembaga Pak Ustadz, Pak Kiai. Kami bantu himpunnya. Gitu. Nanti kami bantu untuk melakukan ikrar wakaf di sana juga. Gitu ya, ini ada peluang nih kedua nih. Nah, yang awalnya yayasannya merasa dia nggak butuh, dia oke, untuk jangka panjang saya dapat gitu. Kita ceritain sudah dapat dana wakafnya, Maghfirah sudah dapat, inisiatif sudah dapat, Arisala sudah dapat, ya kan? Sudah dapat. Dari dana wakaf ini. Sudah dibangunkan pesantren, sudah dibelikan mobil ambulan, sudah dibangunkan sumur. Ya kan? Sudah dibangunkan masjid juga sudah ada. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, ya, warisan. Gitu. Nah, bagaimana kita mau bicara tentang warisan ini? Tadi kan kita udah sampaikan tentang pentingnya punya wakaf. Nah, bagus lagi kalau dia sudah punya keluarga. Bicara warisan ini sebenarnya lebih enak lagi nih. Ya. Kenapa? Kita ini kan punya keluarga, ya, punya anak. Makanya saya kadang nanya begini, bukan nanya sih sebenarnya, ya canda gitu lah. Di ATM kita kalau kita cek hari ini mau ATM dari handphone kita gitu kan atau dari ATM kita kira-kira coba kita cek deh. Udah ada belum dana 500 juta? Mau nggak kalau saya kasih solusi punya dana 500 juta untuk jaminan pendidikan keluarga kita? Jaminan hidup keluarga kita. Sekaligus kita bisa punya wakaf. Gitu. Jelasin tadi, balik lagi, jelasin. Gitu. Nah, kenapa kita perlu punya warisan juga? Sampaikan ayatnya, ya, minimal dia sadarlah. Kewajiban suami kalau meninggal dunia itu dia harus punya dana untuk biaya hidup istri itu setahun. Ya. Walaupun ayatnya masa tunggu iddah itu jadi 4 bulan kan. Ya minimal 4 bulan lah biaya hidup istri yang ditinggalkan suaminya. Ada dana 4 bulan. Ya kalau sebulan biaya hidupnya adalah 10 juta, berarti minimal ada dana 40 juta. Nah 40 juta sekarang udah ada belum dari rekening? Gitu kan. Minimal. Ya, kalau dia setahun kan 120 juta. 120 juta udah ada belum? Nah, mungkin kita bisa tawarkan programnya 100 juta aja dulu memulainya, biar nggak terlalu berat. Jangan dulu yang 1 miliar. Ya. Mana tabel yang 100 juta itu? Ya. Tabel 100 juta itu 100 juta, coba kita lihat. 100 juta. 1 miliar ini ya. Yang 100 juta mana? 100 juta. Nih. Contoh dia usia 41, 100 juta. Cuma 500 ribu loh. Usia 43 tuh. Ya. Ya kan? 500 ribu loh. Masa iya 500 ribu untuk punya hari ini juga dia sudah punya 100 juta minimal. Masa iya 15 ribu sehari, ya 500 ribu sebulan, untuk punya uang warisan 100 juta, berat. Umur berapa? Kayaknya masih muda juga. Berapa? 31. 31 tuh 300 ribu loh. 10 ribu sehari. Wakafnya 100 juta, warisnya 100 juta, cover asuransi kita 100 juta, 300 ribu. 300 255 300 ribu 255 rupiah. Sisiin sehari 10 ribu, itu sudah punya warisan buat anak 100 juta, sudah bisa ikrar wakaf atas nama diri sendiri di sini 100 juta. Kalau tadi kan istri yang ikrar wakaf. Nah sekarang kita ikrar wakaf, diniatkan orang tua.
Minimal sudah punya wakaf 100 juta. Dan sudah ada jaminan buat anak 100 juta. Walaupun mungkin dari rekening kita ada nilai lain. Ya, saya yakin pasti ada nilai tabungan yang lain. Tapi ada tambahan 100 juta di sini. Cuma dengan 10.000 per hari. Gitu. Nah, kira-kira menurut teman-teman, dengan program ini aja, kan minimal 100 juta tuh. Warisannya yang ready hari ini juga. Mau nggak saya buatin hari ini? Tanda tangan hari ini Bapak sudah punya jaminan 100 juta. Sudah ada jaminan 100 juta warisannya. Nah, tinggal 100 juta wakafnya ini kapan mau diikrarkan? Kita sambungkan ke situ. Disambungkan. Tapi ada 100 juta lagi loh wakafnya. Nah, 100 juta wakaf ini kapan siap ikrar wakaf? Kita ikrarkan di IKAD. Itu bisa nggak nih? 100 lagi cover sakit kritis. Kalau sampai kenapa karena kita kerja nih. Tiba-tiba jantung, ya kan? Stroke, ginjal, ada 77 macam kalau yang ini. Kena sakit berat itu keluar dari 100 juta lagi. Cash. Nah, program kayak gini cuma 10.000 per hari. Cuma 300.000 per bulan. Kalau kita lakukan ini, sharing, masa iya sih kita nggak closing? Bener nggak? Karena kalau nggak closing berarti sebenarnya kita nggak gerak. Nggak ngomongin ini. Ini kan tabel paling kecil, 300.000. Itu tuh sudah punya wakaf 100 juta loh. Mau cari di mana wakaf 100 juta? Dan sudah punya waris 100 juta. 28 ini bisa ini, ambil yang ini aja nih. 300.000 nih. Kalau tadi saya bicaranya agak mungkin 1 miliar ya kan. Sekarang 100 juta wakafnya. Kalau 100 juta niat wakaf buat diri sendiri aja. Kan 100 juta. Nah, kalau mau niat untuk orang tua ya. Kalau mau niat untuk orang tua sama 300.000 juga. Ya. Ya, dinaikin yang ini, yang 250 juta. Nah, ini. Nih. Ini 28 nih. 586.000. Udah 250 juta wakafnya. 250 juta warisnya. 250 juta cover asuransi sakit kritisnya. Gitu. Ya kan? 2 minggu lagi kan wakaf sini minimal. Erisa. Wakafnya 250 juta yang diikrarkan. Gitu. Oke, teman-teman ya, saya rasa cukup ya. Nah, oke ya, ini dari sisi wakaf waris. Nah, saya mau sampaikan yang ketiga, yang keempat. Jangan lupa ya. Jangan lupa kita di sini ya sebagai pensiar kebaikan buat dunia akhirat kita ya. Ada yang namanya ujroh Erisa. Ya, saya masih bicara nih. Erisa bisa mendapat kesempatan punya income ya. Nih, saya mau kasih lihat Erisa bisa punya kesempatan dapat uang. Tahap pertama 7 juta. Ya. 7 juta. 7 juta. Tahap pertama, gimana caranya Erisa dapat 7 juta? Tadi kan program wakafnya 1 miliar tadi. Itu kan iurannya adalah 2.300.000 ya. Erisa cuma cukup punya target 30 juta aja. Ya. Kita ambil yang 30 juta aja, dibagi 2.300.000 per bulan. 13 orang. Ya. 13 orang yang ikut program wakaf 1M. Wakaf 1M. Belas orang. Cari keluarga, teman, ya. 13 orang yang bisa ikrar wakaf di sini. 13 orang. Dengan wakaf 1 miliar. Tapi kalau 300.000 tadi 100 orang kebanyakan. 300.000 soalnya 100 orang. Intinya di omsetnya 30 juta. Kalau sejutaan, ya bisa ikut sejutaan, 1 juta per orang, ya. Itu cari 30 orang. Yang diajak punya wakaf, punya waris.
Kalau kita masuk ke yayasan pesantren tadi sebenarnya ringan jatuhnya. Kan dia punya wali murid. Masa dari 1.000 wali murid, dari 500 wali murid nggak ada yang bisa wakaf 30 orang. Ya kan? Ya kita tawarkan 30 orang dulu nih. Nah, untuk punya wakaf waris. 7 juta per bulan tahap pertama. Ya. Income-nya tahap pertama 7 juta. Nah, tahap keduanya, kalau mau nambah income 25 juta, nah ini fokus kita sebenarnya. Ya, per bulan punya penghasilan 25 juta. Tahap kedua ini nggak perlu setahun. Cukup 6 bulan. 6 bulan pertama, selesaiin omset yang pertama tadi. Ya. Tahap keduanya, yang namanya di sini adalah kita lakukan rekrutmen duta wakaf. Punya tim duta wakaf. Kita ya lakukan rekrutmen, ajak ke sini. Seperti Rara hari ini ngajak Erisa. Nah, Erisa kami ajak jadi duta wakaf. Ya. Erisa bisa punya penghasilan pertama 7 juta tadi, ya. Yang kedua punya penghasilan 25 juta. Bagaimana caranya? Nah, ini kita hitung ya, teman-teman. 25 juta ini dari mana 25 juta ini? Biar hafal lagi ya. Bagaimana dapat income 25 juta ini? Ya, ini caranya nih, ya. Setiap duta wakaf itu ngajak orang 5 jadi duta wakaf juga. Fokusnya kita ke 5 orang nih. Ya, Rara ajak 5, baru ada 1, Erisa. 4 lagi. 4 lagi duta wakaf yang diajak gabung. Untuk mereka bantu orang berwakaf dengan omset sama 30 juta. Ya. Oke. Nah, di sini ada komisi ya untuk 5 duta wakaf itu. Dikali 5. 23,25% komisinya. Nah, diberikan hak kita tuh 55%. Karena kita punya tim 5, ada namanya off-rating. Hak perekrutnya sebagai leadernya itu 55%. Dikali 55%. Berapa duitnya? 19 ditambah 19 juta. Ditambah 7 juta tadi berapa yang pertama tadi? Income 7 juta tadi. 26. Ya, jadi 25 juta ini tuh rumusnya tadi itu. Ya. Punya 5 duta wakaf. Nah, jadi di sini fokus kita tuh jangan nanti lama banget nyari wakif terus. Tapi bagaimana mengajak rekrut duta wakafnya yang penting. Nah, duta wakaf itu seperti hari ini nih, saya lakukan penjelasan ini, Erisa nih, saya jelasin ya, karena baru bergabung kan, masuk suaminya Rara ya, saya jelasin. Bisa lo punya tambahan penghasilan 25 juta. Bagaimana support Rara punya 4 tim lagi selain Erisa. Cari ini timnya teman yang bisa. Bisa juga, ya. Bisa jadi juga. Ya, nggak apa, cari tim aja 4 lagi temannya, arahkan untuk datang ke sini. Ketika datang ke sini kan nggak harus Rara yang jelaskan, nggak harus Dita yang jelaskan, nggak harus Nia jelaskan. Yang jelaskan saya, ya kan? Yang jelaskan saya, yang jelasin cara wakafnya, jelasin bagaimana bergabung menjadi duta wakafnya. Nah, bagaimana kita jadikan Jumat ini ngundang calon duta wakaf baru? Itu yang saya mau. Jadi setiap ada acara akademi wakaf kita undang orang baru karena saya akan bicara ini. Akan bicara tentang cara berwakaf, cara jelasin wakaf dan cara biar punya income. Nah, fokus kita ingat kita punya 5 tim. Tahap kedua ya, biar punya penghasilan 25 juta. Nah, secara sistem ya. Ini kan penghasilan tahap ketiganya itu 50 juta ya. Erisa gimana kalau punya duit per bulan 50 juta sebagai duta wakaf? Rara, insya Allah ya. 50 juta per bulan sebagai duta wakaf. Kunci pertama, selesaikan wakif. Ajak teman-teman berwakaf. Yang tadi yang jadi saksi tadi, ajak berwakaf. Erisa ajak berwakaf. Artinya sudah punya omset tuh. Tinggal cari 30 juta omsetnya itu. Selesai. Ajak 5 orang jadi duta wakaf juga. Nah, secara otomatis, secara sistem, ya, sistem berjalan. 5 orang tadi ngajak 5 orang duta wakaf juga. Dikali omsetnya sama 30 juta semua. Dikali komisi mereka, ya. Dikali hak royalti 17%. Berapa royaltinya? 29 juta. 25 juta ditambah 29 juta berapa? Ya.
26 tadi kan, 55 kan? 55 juta loh. Kenapa hitungannya bertambah ya? Karena komisinya ini 2 tahun. 2 tahun. Setiap komisi ini 2 tahun, ini 2 tahun. Ini 2 tahun. Yang ini 2 tahun. 2 tahun komisinya. Ya. Dari setiap satu polisi itu 2 tahun. Berarti ditambah 26 juta tadi, ya. 55 juta sebenarnya. Ini udah per bulan. Udah per bulan. Income per bulannya nih. Jadi angka 55 juta per bulan itu dari mana? Itu hitungannya tadi. Tuh. Ya, 50 juta per bulan. Duta wakaf itu udah ada belum? Udah banyak. Ya, yang punya income 50 juta per bulan ini. Nah, tahap berikutnya 200 juta. Dari mana angka 200 juta per bulan ini? Kita hitung lagi ya. Tadi kan 5 kali 5, ya kan? Ngajak lagi 5 dia. Dikali omset 30 juta. Ya kan? Dikali 23,25%, ya. Dikali 17% royaltinya. 148. Ya, 148. Ditambah 55 juta ya. Kan 2 tahun komisinya. $203 juta. 200 juta itu dari mana angkanya? Ya ini tadi hitungannya, ya. Nah. Sudah banyak belum di Allianz ini? Sudah banyak banget, ya. Udah ada 300 orang yang punya income 200 juta ini per bulan, ya. Nah, 900 juta, ya. Ini kan Adi, Tante Ana segala macam udah lewat ini angkanya, ya. Pada ini udah lewat yang segini nih, ya. Pada ini sekarang udah 20 M sebulan kan. Per bulan angkanya. Kok bisa? Ya bisa. Kita semua kan di bawah jaringan dia. Di bawah pohonnya dia. Dan pada ini selalu dapat 4% dari omset kita. Dari omset ya. Tapi dari komisi 17%. 8 generasi ke bawah. Gitu. Nah, kenapa kita bicara income gede begini? Ini dengan income besar. Ya, kalau kita di sini udah punya 100 juta, 500 juta per bulan. Masih mau ngerjain yang lain nggak kira-kira? Saya nggak mau. Saya aja walaupun belum nyampe 500 juta sebulan, udah ngerjain ini aja. Per bulan. Ya kan? Artinya dengan income yang besar, halal dan berkah sebagai partner wakaf, ya, akan banyak orang yang mau terlibat secara fokus dan serius dalam membantu umat. Tugas kita bantu umat aja, bantu yayasan, bantu umat punya wakaf. Coba kerjaan mana lagi itu? Lembaga kita bantu dapat pahala. Umat berwakaf kita dapat pahala, dapat duit 500 juta sebulan. Dapat income 100 juta sebulan, dapat income 1 miliar sebulan. Gimana nggak fokus? Nah, mindset teman-teman itu kadang-kala masih melakukan ini tuh second opinion ya, apa namanya itu, ya. Yang kedua, karena dia masih punya job yang lain yang lebih prioritas. Padahal kalau mau dikerjain ini dengan fokus serius, ya, dapat amal jariah, income 500 juta sebulan, 1 miliar sebulan, apalagi coba? Hidup kita buat agama, udah buat akhirat, buat Allah. Ya kan? Edukasi umat ajak berwakaf, edukasi teman kita ajak jadi duta wakaf, edukasi yayasan dapat dana wakaf, coba. Dapat pahala dari setiap itu. Dia berwakaf dapat pahala. Lembaga dana wakafnya dapat pahala. Dapat income yang terus mengalir. Insya Allah ya, menjadi plan yang saya sukses berwakaf miliaran. Nah, coba kalau income-nya kita udah 1 miliar. Sebulan wakafnya 1 miliar. Wakafnya tunai udah. Bukan lagi wakaf wasiat. Wakaf tunai. Ya kan? Wakaf tunai. Langsung. Jadi, ini hitungannya nih. Menjadi partner wakaf duta wakaf itu, income-nya sustainable, tanpa terus meningkat, ngajak orang berwakaf dapat pahala. Sustainable income, sustainable amal. Ya kan? Komplit lah itu. Nah, jadi bisnisnya halal berkah dan syar'i, produknya manfaat untuk umat, income-nya besar dan bisa diwariskan, motivasinya pahala dan surga. Gitu. Ayo bergabung menjadi duta wakaf. Erisa hari ini kita edukasi, ya. Nah, itulah pentingnya dalam acara-acara begini teman-teman mengundang orang baru, itu maunya saya. Jadi minggu depan juga Erisa undang orang baru lagi nih, ada bagus nih, ada satu program akademi wakaf, dijelasin tentang pentingnya wakaf, mendapatkan income sebagai pensiar wakaf.
sebagai duta wakaf. Gitu. Kerjaannya buat ngajakin orang kebaikan, buat orang masuk surga, dapat pahala, dapat income yang besar. Kira-kira seperti itu ya. Ini fatwa MUI-nya ya. Yang ngebawanya adalah Pak Habibie ya. Ini secara keuangan syariahnya, ini lembaga-lembaga wakafnya kerjasama sudah. Ya, sekarang udah ada 8 ya. Lembaga-lembaga wakaf yang kerja sama aliansi sudah banyak ya. Ya. Oke. Nah, tinggal habis ini silakan daftar sama Rara. Belum jadi duta wakaf belum? Ya udah daftar jadi duta wakaf. Persyaratannya KTP, PWP, rekening tabungan, pas foto. Jadi nanti punya wakaf itu nggak usah dari duit pribadi. Udah punya income 7 juta, udah alokasikan 1 juta buat wakaf. Masih terima 6 juta per bulan. Punya wakaf, punya income. Ya, ini udah biayanya 138 sekarang. Ya. Oke, saya rasa itu saja. Ada pertanyaan? Selesai? Cukup? Setelah asar. Silakan kalau mungkin ada yang mau tanyakan. Ada? Masih bingung? Belum? Ada yang mau ditanyakan? Cukup ya? Pak Dede? Oke. Baik, Pak Dedi? Aman? Tadi yang terkait dengan yayasan yang di luar nazir yang di sini gimana Pak? Ya boleh. Nanti kita buat ikrar wakaf kayak tadi. Manual. Kita ikrarkan di lembaganya masing-masing. Kita bawa polisnya, setelah kita siapin ikrar wakaf yang dibantu oleh Anissa. Dia buat polisnya dulu, nilainya kita wakafkan, kita ikrarkan. Gitu. Perlu semacam notaris itu? Nggak perlu. Oke, saya rasa cukup ya. Saya tutup dengan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada